Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Great people, hari ini kita edisi unboxing seperti biasa. Dan paketnya baru banget nyampe dan masih dalam plastik segel. Apapun itu lah pokoknya. Ketika si Deo viral pakai corong IKEA, ada suatu perusahaan yang ngontak gue di Instagram, dan perusahaan tersebut namanya Mavo. Beberapa kali memang lihat perusahaan ini, Mavo, dan mereka bergerak di bidang menyediakan alat-alat manual brew, grinder, dripper, kettle, dan beberapa hal lainnya. Dan mereka bilang, mau nggak review grinder kita? Dengan senang hati. Akhirnya kita dikirimin grinder langsung dari Mavo. Dan ini paketnya, belum I buka, masih fresh. Dan ini langsung dari China. Selesai diperiksa bea cukai. Terima kasih bea cukai, sudah diperiksa. Datang dengan box seperti ini. Oh, ini adalah grinder kita, Mavo. Asalnya Mavo ini adalah dari China. Di sini kita dikirimin grinder dengan seri Ventox Pro Starblade 45i inside atau 1 inside. Starblade 45 cutting edge bore inside, 0,0167 mm for each click, precise control of ground size, metal CNC build, and high accuracy, access excellent grind performance. Ventox Grinder Pro. Ini entah kenapa mirip-mirip kayak kotaknya Easypresso. Kayak feel-nya kayak mirip-mirip kotak Easypresso, tapi ini keren sih. Jadi kita coba buka. Menarik. Ini kita ada tas serutnya. Kemudian ada isinya. Isinya adalah kartu. Oh, dia kasih kita grind size reference. Jadi ini adalah terlihat ukuran mikronnya. Jadi kita bisa samain. Ada satu yang kayak mirip kayak gini, yang kita bisa lihat ininya, mikronnya. Gue lupa. Oh, dapat kunci L, mungkin untuk ngebongkar grindernya. Kemudian ada kuasnya. Ini kuasnya. Kemudian di sini ada manual book Ventox Pro Coffee Grinder Instruction. Jadi kita akan lihat satu-satu. Kemudian ini grindernya dikirimin warna putih. Beuh, keren juga nih. Bukanya, oh bukanya diputar. Udah dapat ininya, handle-nya. Karet, kemudian ini burnya cukup keren, dan ini diputar bentuknya, bisa dibuka. Oh, ini kayak rubber gitu. Oke, coba. Dan ada handle-nya. Nah, ini handle cukup menarik nih guys. Oke. Oh, oke. Jadi dia memang kasih tutupan ini, kemudian dia bisa. Oke, kita bahas looks-nya dulu ya. Looks-nya mirip-mirip Easypresso. Ini kita punya Easypresso. Ini ada K Ultra, K Max, dan X Ultra. Nah, kalau sepintas dilihat kayak mirip-mirip kan ya. Oke. Kalau great people lihat, handle-nya pipih. Ini pertama kali I lihat hand grinder yang gagangnya pipih seperti ini. Yang biasa kan selalu bulat-bulat kayak gini. Nah, ini pipih, ini pertama kali nih. Kemudian putarannya, bedanya kalau misalnya grinder lain bunyi kliknya lebih jelas kayak tek tak 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 tak. Ini kayak lebih brrrr gitu. Jadi suaranya lebih halus. Nah, di sini ada tulisan espresso 2/4. Dia kasih lihat nih, espresso ukuran 2/4. Mocha pot ukuran 3 sampai 6,5. Pour over ukuran 6 sampai 10. Cold brew ukuran 8 sampai 12. French press 9 sampai 11,5. Jadi range-nya cukup besar dari angka 0 sampai 11. Tapi sebenarnya masih bisa lebih nih. Kalau misalnya gua coba pegang, coba giling-giling. Ya, cukup oke. Cuma kayak ada bunyi-bunyi aja kayak ting-ting gitu. Pegangannya standar lah kayak biasa. Kemudian cukup kokoh, nggak goyang, dan dipegang juga oke. Nyaman dipegang di tangan. Kemudian di sini kalau kita lihat di manual book, yang pertama dia bilang Super Grinding Core Starblade 45. Gue nggak tahu ini 451 atau 45i. Mungkin gue sebut I aja, 45i. Quick Guide. Jadi ukuran burnya adalah 45 mili. Dia memberikan partikel yang fine-nya lebih sedikit dan lebih efisien dan gampang digiling karena dia ada pattern seperti bintang-bintang di dalam sini. Jadi kita tidak bisa lihat ya, oh kita bongkar aja. Itu apa sih bintang-bintang itu? Kan bintang-bintang itu ada lagu-lagunya tuh. Coba tebak lagunya. Bintang, coba tebak. Bintang.
Bukan. Bukan. Itu terlalu biasa. Bagai bintang di sudut. Ini sesuatu yang baru menurut gua. Jadi di sini yang dia klaim sebagai namanya Starblade. Nah, di sini ada pattern seperti bintang-bintang di dalam sini. Nah, dia klaim dengan adanya ini akan mengurangi fines particle yang halus-halus itu akan dikurangi dan buat grindingnya lebih efisien. Jadi ini sangat-sangat menarik. Dan burnya sebenarnya ini sama kayak flat bur pada umumnya, tapi dia penambahan mata pisau yang bentuknya bintang-bintang ini yang membuat dia bisa klaim kalau fines-nya akan lebih sedikit, fines particle, dan buat grindingnya lebih efisien. Kita akan coba. Conical bur pada umumnya. Maaf, bukan flat bur. Conical. Kemudian ada 12 setting 120 clicks adjusting ring. Jadi klik ini totalnya akan jadi 120 klik dari angka 0 sampai angka ke 0 lagi, totalnya ada 120. Antar ukuran dia itu perbedaannya 2 mm. Satu circle can satisfy your most brewing needs. One circle can satisfy your most brewing needs. Saya tidak mengerti, tapi perbedaan stroke dari setiap klik adalah 0,0167 mm. Sangat-sangat precise. Kalau menurut mereka, kita nggak bisa ukur juga. Dia klaim dia bisa grind untuk espresso. Jadi kayak tadi espresso setting, mocha pot setting, pour over setting, cold brew setting, sama French press setting. Kemudian kapasitas no more than 25 gram coffee beans at a time. Storage chamber no more than 25 coffee powers at time. Jadi dia bilang dia hanya bisa masuk maksimal 25 gram kopi ke dalam sini. Tapi dengan sedalam ini harusnya bisa lebih banyak sih, nggak cuma 25. Mungkin kapasitas ininya yang maksimal ada di 25 gram. Kemudian jadi kalau udah burnya udah kosong mentok kayak gini, udah nggak bisa ditekan lagi, itu adalah grind zero. Jadi ini adalah titik nolnya. Jadi nolnya ini kalau udah nggak bisa ditekan lagi. Dia ada claim di sini about static electricity. Coffee particle may adhere to the place around grinding this due to static electricity. Before opening the storage chamber, you can first tap the body to make adhering fines powder fall off to improve absorption. Nah, jadi dia bilang tetap akan ada listrik statis di dalam sini. Jadi ketika selesai di grind, harus diketok supaya fines particle yang nempel karena statik tadi turun ke bawah. After grinding, the fine powder is easy to accumulate on the surface on the storage chamber, making you feel that there is too much fine powder. After fully and evenly stirring, you can see the powder diameter thinner. Jadi dia bilang kalau udah selesai giling harus kita aduk supaya lebih rata. Habis itu dia ada lid PMMA. Lid PMMA berarti yang tadi lid yang awal itu buat tutup itu namanya lid PMMA. Terus ada rotating bait, ada handle aluminium. Oke, bahannya semuanya adalah aluminium. Kemudian bearingnya stainless steel bearing buat muterin di dalam. Kemudian adjusting ring di dalam ini aluminium. Jadi sebenarnya hampir semuanya aluminium alloy. Bahannya aluminium alloy. Jadi tidak terlalu berat. Tidak seberat grinder kita yang pernah kita bahas sebelumnya itu, Pietro. Pietro. How to use the special bin lid for electrical drill. Menarik. Jadi ternyata grinder ini bisa pakaikan dengan penggiling otomatis. Jadi kalau teman-teman punya alat penggiling otomatis, teman-teman tidak perlu pakai ini. Teman-teman hanya perlu pakai penutupnya yang ini. Tinggal ditutup, terus diletakin ke dalam mesin penggiling otomatis. Sekarang ada merek-merek seperti Hario yang memang keluarin penggiling otomatis, dan ada mungkin mereka juga punya. Tapi sekarang kita tidak akan giling otomatis, kita akan coba giling manual. Mavo, yang pertama kita mau coba tes ke ukuran espresso 2-4. Mungkin gua akan coba di 2. Terima kasih Mavo. Thank you Mavo. Shout out to Mavo for sending me Ventox Pro. Thank you so much. I will wait for another equipment. Thank you. Jadi ini yang pertama. Oke, gilingnya cukup cepat sebenarnya. Cukup halus. Ini yang pertama, espresso. Oh iya benar, tadi gua nggak ketok, gua ketok dulu. Salah! Jadi kalau dilihat ukurannya memang cukup halus sesuai dengan klaimnya dia. Kemudian kita akan coba ke mocha pot ukuran 3 sampai 6,5. Gua akan masuk ke 3. 3 sampai 6,5 masih cukup halus. Jangan lupa diketok. Salah! Salah. Masih cukup halus untuk mocha pot. Ya, mocha pot memang rata-rata pakai halus. Pour over ada di angka 6-10. Nah, gue akan coba lari ke 10. Diketok. Cukup rata gilingannya. Kita bisa lihat.
dan memang fines partikelnya sepertinya kalau dilihat kasat mata memang jauh lebih sedikit daripada grinder-grinder pada umumnya. Kemudian ada cold brew 8 sampai 12. Kita coba aja langsung yang paling kasar, 12. Oke, ini kasar banget. Oke, jadi seperti yang great people lihat, hasil gilingannya cukup versatile. Bisa yang halus banget, bisa medium fines, medium atau masuk medium fines juga, sama yang coarse kayak gini. Jadi cukup versatile. Kalau gue lihat, ini berdasarkan yang gue rasa, mungkin secara gilingan dia cukup ringan dan dia cukup cepat satu cycle-nya. Tapi yang gue kurang suka adalah, kan zaman sekarang grinder-grinder teknologinya udah pada tinggal pakai magnet. Nah, ini masih perlu diputar. Nah, gue lebih prefer kalau mereka bisa buat sistem yang tinggal tek, masukin. Jadi tidak perlu diputar seperti ini, oke? Nah, ini ya oke lah. Nah, sekarang kita akan coba nyeduh. Gue mungkin akan pakai grind size yang ini kayaknya. Gue akan coba ikut rekomendasi mereka, yaitu pour over ada di angka 10. Untuk mencoba nyeduh hasil gilingan dari Mavo, tentunya kita akan pakai kopi. Dan kopinya pasti dari Fugol. Dan kopi kita hari ini adalah... boleh, lu boleh hari ini, lemparan lo. Hari ini adalah Flores Gulang Anaerobik Natural. Kopi kita dari Flores, nama daerahnya Gulang, prosesnya anaerobik natural, single var, Kartika doang, jadi rasanya akan lebih konsisten dengan ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Dia ada tasting notes-nya seperti biasa, orange, berry, dan honey. Jadi kopinya manis banget. Nah, teman-teman, gambarnya apa? Gambarnya orang cewek lagi minum ini. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ada gambar pulau, ada gambar pantai. Jadi Flores sekarang kan lebih terkenal dengan keindahan pantai Labuan Bajo, Komodo, dan kita pengen mengangkat itu. Dan ya walaupun kita tidak bisa gambar ada komodo terbang sih di sini ya. Coba paling nggak kita ada pantainya. Dan ini adalah pakaian adat dari perempuan Flores. Oke? Dan dia lagi minum kopi dari Fugol lah pasti. Nggak perlu dipertanyakan itu. Ini udah pasti dari Fugol nih. Oke? Nah, sekarang kita akan persiapkan kopi kita dan kita akan coba nyeduh pakai Mavo Grinder. Seperti biasa, kopi kita 13 gram. Nah, sekarang gua akan coba ngegiling pakai 13 gram. Dan, nah, ketika kita pakai grinder ini, rasanya tuh kayak satu kali giling, itu kayak banyak banget yang kegiling. Ada grinder-grinder yang kayak, lu ngegiling, kok kayak nggak kegiling-giling gitu ya? Kayak lama gitu. Nah, ini lumayan nih. Tapi menurut gua ini rasanya kayak cukup, apa ya? Sekali kegiling tuh cukup banyak gitu. Nggak tahu itu rasanya, perasaannya, tapi sampai sekarang juga ternyata nggak kelar-kelar. Jadi mungkin itu hanya perasaan saya saja. Jadi tetap akan coba kita giling. Oke. Dan jangan lupa diketok. Oke. Oke. Tekan. Dan kita akan seduh dengan resep kita yang seperti biasa. Nah, gue juga perhatikan kalau brand Mavo ini sekarang lumayan lagi naik ya. Mungkin karena mulai bermunculan orang-orang yang pengen beli grinder, tapi mereka tidak pengen beli dengan harga yang lebih tinggi. Mereka pengen dapat grinder dengan kualitas yang better, dengan harga yang lebih murah. Nah, gue lihat sekarang ada beberapa opini di mana untuk beli grinder seperti Easy Presso dan Comandante itu sekarang semakin mahal. Nah, ada nggak grinder-grinder lain yang memang harganya bisa lebih murah, mengasih kualitas yang sama persis seperti mereka? Menurut gua, Mavo hadir untuk itu. Tadi gua cek harganya masih sekitar 2 jutaan. 2 juta berapa gitu. Jadi dibandingkan dengan Easy Presso yang harganya udah nyentuh ke angka 3 jutaan dan Comandante yang udah nyentuh ke hampir 5 juta, 4 juta ke atas, mungkin Mavo akan menjadi jawaban yang cukup baik ya. Dan mungkin sekarang ya lagi hype gara-gara harganya cukup terjangkau. Tapi itu kan menurut opini mereka. Opini kita belum tentu. Kita coba dulu, kita tes dulu rasanya valid atau tidak. Kalau gue lihat dia ukuran 10 ini ngasih brew time yang masih normal, sekitar 2 menitan. Jadi tidak terlalu halus. Dan sekarang 2 menitan, sekarang 2 menit 10 detik udah kelar. Jadi cukup valid dengan ukuran grind size ini. Nah, sekarang kita udah selesai nyeduh. Kita akan coba rasakan apa perbedaannya. Yang jadi kualitas utama langsung ketika gue coba hasil seduhannya pakai Mavo adalah tactile, mouthfeel. Mouthfeel ini round. Jarang ketemu grinder yang ngasih mouthfeel seperti ini.
Secara sweetness, kita bisa bilang ini sweetnessnya medium. Dia ngasih round, mouthfeel, dia kasih medium sweetness. Secara acidity, dia tidak se-bright itu. Mungkin kalau gue compare Mavo, gue tidak akan compare-nya dengan Easy Presso. Gue tidak akan compare-nya dengan Comandante. Mungkin gue bisa compare dengan Kinu. Ini mirip-mirip karakter Kinu. Dia ngasih mouthfeel yang lebih round, karakter seduhan yang lebih manis, dengan acidity yang medium low. Jadi dia nggak terlalu bright. Kalau kita compare ini dengan Comandante atau Easy Presso, gue yakin secara acidity dia pasti di bawahnya kalah. Tapi ini secara mouthfeel oke banget. Ya, kalau memang dia jual dengan harga yang murah dan bisa ngasih rasa, sebenarnya nggak murah-murah banget, 2 jutaan tuh nggak murah-murah banget, tapi dibandingkan dengan Easy Presso dengan Comandante, ya dia murah, hampir setengahnya bahkan. Jadi menurut gua dengan harga segini, dengan kualitas seduhan seperti ini, tactile seperti ini, sweetness seperti ini, grinder seperti ini, bahan seperti ini, build seperti ini, menurut gua ini worth banget. Mungkin gua akan melakukan beberapa tes lagi ke depannya, dan gua akan update lagi gimana hasil gilingan pakai Mavo ini, tapi menurut gua hasil gilingannya oke, konsisten. Fines-nya kurang, mungkin gara-gara ya dia punya mouthfeel seperti ini, mungkin gara-gara klaim tadi itu, si Star Blade tadi dengan pattern bintang-bintang itu memberikan tactile seperti ini. Shout out to Mavo, thank you so much for sending me this grinder, Ventox Pro. I hope you can sell well your grinder in Indonesia and with other equipment, and I also hope I can review more about this grinder, and also I will wait for another equipment for you so I can review another one. Bisa aja lu John. Jangan lupa cek Tokopedia, Shopee, dan shop Tokopedia kita ada Flores Gulang Anaerobik Natural. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa ada grinder Mavo.